Halo peserta didik semuanya. Nah, jumpa lagi kita pada video pembelajaran IPA. Nah, pada hari ini, apakah yang harus kita pelajari? Bahwa dalam video pembelajaran sebelumnya, Bapak telah membahas tentang mitigasi, jenis-jenis mitigasi, serta jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia. Nah, mitigasi itu ada yang secara struktural dan ada secara non struktural. Kalau struktural itu kemarin bahwasanya fisiknya atau ya tempat yang harusnya yang kita lakukan, sementara non struktural itu adalah proses kebijakan dari pemerintah. Nah, anak-anak di sini di Indonesia banyak terjadinya bencana. Nah, apa-apa sajakah bencana di Indonesia yang perlu kita mitigasikan? Nah, berikut Bapak akan menyajikan mitigasi bencana alam yang ada di Indonesia. Tapi pada video pembelajaran kali ini, Bapak hanya memberikan 3 mitigasi saja terlebih dahulu. Dan pembelajaran berikutnya baru Bapak memberikan 3 mitigasi bencana alam yang di Indonesia berikutnya. Oke, nah mitigasi apa saja yang akan Bapak bahas? Yang pertama adalah mitigasi banjir, tanah longsor, dan mitigasi gunung berapi meletus. Oke, kita bahas satu persatu. Banjir. Anak-anak tahu nggak banjir itu apa? Iya, sering terjadi di Indonesia. Iya, sering terjadi di daerah kita. Iya. Banjir itu apa? Nah, ini dia banjir. Banjir itu adalah luapan air yang melebihi batas. Nah, kemana dia akan terjadi banjir ini? Yaitu ke daratan. Kalau ke laut atau ke sungai itu namanya pasang air laut atau pasang air sungai. Namun melebihi batas maka dia akan mengalir ke daratan. Itu disebut dengan banjir. Oke? Nah, pasti sudah tahu arti dari banjir. Nah, apa yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini tentang banjir? Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang penyebab terjadinya banjir. Yang kedua yaitu adalah dampak banjir. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mitigasi banjir. Yang keempat adalah menghadapi banjir itu seperti apa. Oke, kita bahas satu persatu. Banjir. Penyebab terjadinya banjir. Ya, penyebab terjadinya banjir kamu tahu? Nah, pada gambar sudah terlihat bahwasanya ada sampah, ada air yang tergenang dan sebagainya, ya, dalam foto-foto yang Bapak berikan. Nah, kira-kira apa saja penyebab terjadinya banjir? Oke, nah yang pertama adalah hujan. Ya, kapasitas hujan yang sangat besar, ya, yang sering terjadi dari pagi hingga malam, atau ya derasnya air hujan akan mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, selain dari air hujan, ya, yang melebihi kapasitas, over capacity, apalagi yaitu adalah erosi tanah. Maksudnya apa di sini? Bahwasanya tanah tidak menyerap lagi. Kenapa bisa terjadinya erosi tanah? Ya, karena sudah terjadinya sedimentasi. Ya, yang harusnya tanah itu bisa menyerap air ternyata tidak. Yang kedua, adanya penebangan pohon secara ilegal, ya, atau penebangan pohon tidak adanya jalur hijau, itu akan terjadi erosi tanah. Akibatnya apa? Akan terjadinya banjir. Nah, yang ketiga yaitu adalah buruknya penanganan sampah. Sampah ini menjadi polemik bagi kita semuanya. Kenapa? Kesadaran di dalam diri kita. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan buanglah sampah karena ada temannya. Apa akibatnya kalau sampah ini tidak ada penanganan yang baik? Maka akan terjadinya banjir. Oke? Yang keempat yaitu adalah keadaan tanah dan tanaman. Nah, keadaan tanah dan tanaman seperti apa? Nah, bahwasanya tidak ada lagi tanah yang berisikan tanaman-tanaman hijau yang dapat menyerap air. Semua tanah ditutup dengan aspal, ditutup dengan semen. Sehingga apa? Tidak ada terjadinya penyerapan air di daratan. Akibatnya ya banjir. Oke, selanjutnya apa penyebab terjadinya banjir yang kelima? Yaitu adalah pembangunan tempat pemukiman. Yang layaknya ini adalah jalur resapan air, jadinya tempat pemukiman. Yang ini adalah kapasitasnya adalah rawa, daerah rawa, rawan
dijadikan tempat pemukiman. Nah, itu dia kesalahan kita semua. Yang keenam adalah bendungan dan saluran air yang rusak. Maksudnya apa? Ada kanal, ada sampah rusak, maka terjadinya banjir. Ada sungai, ada parit, tapi paritnya tidak mengalir, airnya di situ tidak mengalir. Kenapa? Sudah dibatasi-batasi. Akibatnya adalah banjir. Oke. Nah, anak, apa dampak dari banjir ini? Apakah dampak dari banjir ini? Oke. Yang pertama, anak, yang perlu kamu ketahui adalah dampak primer, yaitu adalah kerusakan fisik. Rumah kita hancur, ya. Hidup kita juga akan menjadi hancur. Kenapa? Kerusakan fisik. Rumah kita hancur, jalan hancur, itu adalah kerusakan fisik atau dampak primer. Yang kedua adalah dampak sekunder. Dampak sekunder itu apa? Persediaan air yang kurang. Kenapa? Banjir. Airnya sudah tidak ada, air bersih tidak ada lagi. Yang kedua apa? Adanya penyakit, kesehatan kita terganggu. Itu adalah dampak sekunder. Yang ketiga adalah dampak tersier. Nah, dampak tersier atau dampak jangka panjang ini apa? Yaitu adalah ekonomi. Jika terjadinya banjir, ekonomi kita tidak akan jalan. Oke, itu adalah banjir. Apakah Anda semuanya mengerti? Bapak akan mengerti, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah mitigasi pencegahan banjir. Bagaimana cara kita untuk mencegah banjir ini? Yang pertama, pemerintah yang memegang kebijakan wajib mengatur perizinan, baik itu rumah, ya, tempat perbelanjaan, ya, bangunan-bangunan, ya, itu harus ada izin yang memadai, ya, yang harus sesuai dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya adalah membuat saluran air yang cukup. Nah, bagi kamu buat rumah harus ada saluran air, harus ada jalur serapan airnya. Jangan kamu semanisasi semuanya. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, jika lingkungan bersih, maka kita akan menjadi ikut bersih. Kesehatan kita juga akan baik. Nah, selanjutnya adalah pemerintah harus bertindak tegas terhadap penambangan liar di hutan-hutan. Nah, ingat bahwasanya Indonesia adalah paru-paru dunia. Namun saat ini Indonesia sudah sangat kritis terhadap pohon ini. Akibatnya apa? Sering terjadi banjir di mana-mana. Oke, maka pemerintah harus bertindak tegas terhadap para penebang liar. Biar apa? Biar akan terjadinya sanksi yang berat sehingga tidak akan terjadi penambangan liar lagi. Oke, selanjutnya adalah merawat dan menanam pohon. Ingat, merawat dan menanam pohon. Ya. Yang keenam adalah merehabilitasi sungai-sungai, yaitu kita rehab, kita perbaiki sungai-sungai semuanya, ya, agar apa? Jalur air tetap mengalir, tidak terjadi penumpukan sehingga tidak terjadinya banjir. Oke, baik anak-anak. Nah, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi banjir? Nah, yang harus kita lakukan ada 3, dan ini menjadi tugas pertama. Dalam video pembelajaran ini Bapak akan memberikan 3 tugas. Tugas pertama adalah apa yang harus kamu lakukan sebelum terjadinya banjir. Yang kedua, saat banjir. Yang ketiga adalah setelah banjir. Oke, itu tugas kamu. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu adalah mitigasi longsor. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan longsor? Yaitu ini adalah faktor geologi, anak-anak. Geologi itu apa? Bentuk permukaan bumi, ya, geologi, ya, dataran bumi, bentuk bumi, pergerakan bumi. Apa akibatnya? Ya, karena bumi bergerak, selalu bergerak, akibatnya apa? Adanya pergerakan tanah. Sehingga apa? Sehingga terjadinya jatuhnya bebatuan dan atau gumpalan tanah yang besar. Nah, itu adalah disebut dengan tanah longsor. Oke. Nah, tanah longsor di sini apa yang akan Bapak bahas? Pertama, penyebab terjadinya tanah longsor. Kedua, dampak tanah longsor.
Yang ketiga adalah mitigasi tanah longsor. Yang keempat adalah cara menghadapi tanah longsor, bencana tanah longsor ini. Oke, kita bahas satu persatu. Penyebab terjadinya tanah longsor itu ada dua, anak-anak. Pertama, itu adalah faktor alam. Faktor alam yang Bapak katakan adalah karena bumi itu bergerak, sehingga apa akibatnya? Ya, akibatnya adalah adanya pergeseran muka bumi, pergeseran daratan. Akibatnya apa? Lereng-lereng, bukit-bukit itu bergerak semua. Akibat terjadinya tanah longsor. Nah, yang kedua adalah faktor manusia. Kenapa faktor manusia menyebabkan terjadinya tanah longsor? Ya, karena keserakahan manusia. Hutan digunduli, tebing-tebing yang ada hutan digunduli. Akibatnya apa? Tanah longsor. Oke. Nah, apa dampak dari tanah longsor ini? Jika sudah terjadinya tanah longsor, yang pertama itu adalah korban jiwa. Yang kedua itu adalah kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu adalah terputusnya jalur transportasi anak-anak. Yang keempat, perekonomian tersendat. Yang kelima yaitu adalah rusaknya infrastruktur. Jadi tetap harus kita menjaga lingkungan kita. Nah, baik. Nah, apa selanjutnya? Mitigasi tanah longsor. Anak-anak, bagaimana cara kita menghadapi tanah longsor ini? Persiapannya, pertama, jangan menebang pohon di lereng perbukitan ataupun pegunungan, karena itu adalah menjadi titik rawannya bencana tanah longsor. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing atau perbukitan. Ya, yang ketiga, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Kalau sudah kamu buat kolam atau sawah di atas lereng, akibatnya apa? Maka akan terjadinya tanah longsor, gagal panen kamu nanti jadinya. Yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Maka harus gini, ya. Maksudnya apa? Nah, harus ada lereng-lereng yang kamu bikin, ya, seperti persawahan. Nah, itu jangan langsung tegak lurus. Maka kalau tegak lurus, akibatnya akan terjadinya tanah longsor. Baik, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Selanjutnya apa? Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, edukasi, pemahaman bahwasanya daerah ini adalah daerah rawan bencana. Baik anak-anak, nah bagaimana cara kita menghadapi tanah longsor? Sama seperti banjir tadi. Sebelum tanah longsor itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, saat terjadi tanah longsor itu adalah apa yang harus kita lakukan? Dan setelah tanah longsor itu menjadi tugas kedua kamu. Sebutkan cara kita sebelum, saat, dan setelah terjadinya tanah longsor. Tugas kedua kamu. Ingat, ada tugas yang ketiga nantinya. Oke, kita lanjut. Mitigasi yang ketiga yaitu adalah mitigasi gunung berapi meletus. Ya, mitigasi gunung berapi meletus. Nah, apa maksud mitigasi gunung berapi meletus? Bahwasanya daerah Indonesia ini adalah daerah yang gunung apinya sangat aktif. Daerah yang dikelilingi oleh gunung berapi yang aktif, sehingga akan terjadinya bencana alam. Ya, bagaimana cara kita mitigasinya? Pertama, kita harus tahu ya status gunung berapi terlebih dahulu. Pertama, bahwasanya status gunung berapi itu adalah awas. Berarti ini sudah sangat fatal. Siaga, itu harus kita bersiap-siap. Ya, yang ketiga itu apa? Yang ketiga apa? Awas, siaga, waspada. Yang terakhir adalah normal. Keadaan gunung berapi normal. Nah, bagaimana cara kita mitigasi gunung berapi meletus ini? Pertama, kita harus melakukan pengamatan atau pemantauan terhadap gunung api yang aktif. Mana gunung api yang aktif itu harus kita jadikan daerah rawan bencana. Yang kedua, mengosongkan kawasan yang rawan bencana tersebut. Sudah tahu di situ akan terjadi gunung berapi, selalu erupsi, kita kalau bisa jangan tinggal di daerah sana. Ya, jauhi daerah sana. Oke. Yang ketiga yaitu adalah membuat titik pengungsian. Yang keempat yaitu adanya sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya gunung api meletus. Banyak lagi anak-anak mitigasi yang harus
kita berikan, harus kita lakukan kepada daerah kita, kepada diri kita. Nah, tugas kamu yang ketiga adalah bagaimana cara menghadapi gunung meletus ini, ya, gunung api meletus ini. Sebelum gunung api itu meletus, saat gunung api berapi itu meletus, dan setelah gunung api meletus. Minimal masing-masing 10. Tadi ada banjir, tanah longsor, dan gunung api meletus. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu tetap semangat dalam belajar. Ingat, tiada orang yang sukses tanpa belajar. Oke, tetaplah menjadi yang terbaik setiap waktu. Be the best all the time. See you, bye.